Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya, karunia yang Dia berikan kepada kita. Sampai saat ini kita masih dapat duduk bermajlis, menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap dengan ilmu ini kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat dibandingkan yang lainnya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga berharap, bermohon kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Karena tidak ada gunanya apa yang kita pelajari ilmu itu kecuali jika kita mengamalkannya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dalam pembahasan kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj, yakni 40 hadis yang berbicara tentang tarbiyah, pendidikan diri, keluarga, masyarakat, kaum muslimin, dakwah, ya, wal manhaj, dan bagaimana manhaj seorang muslim. Hadis pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah hadis yang ke-26, ya, karena ini pertemuan yang ke-26. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Sebelum kita membahas hadis ini, ya, kita bacakan terlebih dahulu redaksinya, kemudian kita terjemahkan, dan nanti insya Allah kita akan ambil faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini untuk kita amalkan. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Faqala rajulun, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan, walaupun itu sebesar biji dzarrah, sebesar biji sawi. Maka seseorang bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya setiap orang pasti menginginkan pakaiannya bagus, sendalnya bagus. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai segala sesuatu yang indah-indah. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini sangat penting untuk dibahas di dalam pendidikan, baik itu pendidikan diri kita, pendidikan keluarga, masyarakat, kaum muslimin secara keseluruhan. Dan hadis ini juga, ya, menjadi standar, ya, menjadi standar manhaj seseorang, yakni prinsip seseorang di dalam beragama. Itu nantinya akan kita jelaskan secara spesifik tentang hubungannya dengan tarbiyah tadi, kita katakan, begitu juga dengan hubungannya
dengan manhaj seorang muslim. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk menjelaskan kebaikan dan menjelaskan keburukan. Kebaikan-kebaikan yang dijelaskan beliau mengarahkan kita kepada surga. Begitu juga keburukan-keburukan yang beliau jelaskan akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jika kita melakukannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengarahkan seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengarahkan seseorang kepada surga. Dan setiap perkara-perkara yang beliau sampaikan, imma kebaikan mengarahkan kita kepada surga, atau beliau menjelaskan keburukan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jika kita melakukannya. Sehingga ya, orientasi seorang muslim adalah mempelajari segala sesuatu yang akan memasukkan dia ke dalam surga, dan membahas segala sesuatu yang dapat menjerumuskan dia ke dalam neraka, dan akhirnya dia akan berusaha untuk meninggalkannya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Nabi Hudzaifah ibnul Yaman rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu para sahabat yaitu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Aku pun bertanya, sedangkan aku, kata beliau, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Kenapa? Karena beliau khawatir akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Makanya ada syair mengatakan, Arabtu syarra la li syarri walakin li tauqihi. Waman la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Aku mengetahui, aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tetapi untuk menghindarinya. Barang siapa yang tidak memahami keburukan dari kebaikan, maka dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Maka ya, ini menjadi suatu hal yang penting bagi setiap muslim untuk mengetahui perkara-perkara kebaikan yang akan memasukkan dia ke dalam surga, dan memahami keburukan-keburukan, dampak-dampaknya yang menjerumuskan dia ke dalam api neraka, sehingga dia akan berusaha untuk menghindari perkara-perkara tersebut. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para sahabat dan kepada kita semua tentang suatu sifat yang jika ada dalam diri seseorang, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa sifat yang beliau sampaikan ini adalah sifat yang sangat buruk, yang wajib untuk dihindari oleh setiap muslim. Apa itu? Beliau katakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan, walaupun kesombongan itu sebesar biji sawi. Lalu sahabat ya mendengar nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mendengar wejangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, beliau bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya setiap orang itu menyukai pakaiannya bagus, sendalnya bagus, penampilannya, ya, dia senang kalau dia itu terlihat keren, terlihat ganteng, terlihat cantik. Apakah itu bahagian daripada larangan Nabi ini? Ya, karena dia khawatir kalau nantinya dia menyisir rambutnya atau memakai pakaian baru yang dengan itu dia merasa dirinya terlihat ganteng, terlihat cantik, nanti dia tidak akan masuk ke dalam surga, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai segala sesuatu yang indah. Artinya ya,
keindahan sesuatu, kita menyukai pakaian yang bagus, yang bersih, yang rapi, itu bukan bahagian daripada kesombongan. Tapi beliau menjelaskan al-kibru batarul haq. Yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dari hadis yang singkat ini memberikan banyak pelajaran kepada kita, bahwa yang pertama, misi kita sebagai seorang muslim adalah meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita lakukan, hendaknya misinya adalah untuk mencapai surga Allah. Untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang mengatakan, saya menyembah Allah bukan karena ingin masuk surga. Ya, jadi kalau seandainya surga, neraka itu tidak ada, apakah engkau akan tetap menyembah Allah? Kita katakan, seandainya Allah tidak menyuruh saya menyembahnya, maka saya tidak akan menyembahnya. Saya menyembah Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh saya menyembahnya dengan cara yang Dia inginkan. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, yakni tidak melakukan kesyirikan dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh din yang diturunkan Allah, yakni sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika tidak ada satu perintah yang Allah perintahkan atau nabinya sallallahu alaihi wasallam perintahkan, maka kita tidak akan melakukannya. Ini bentuk puncak ketaatan kita kepada Allah, puncak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya. Karena sebagian orang-orang yang bertasawuf itu berpikir bahwa dia mencintai Allah, dia beribadah kepada Allah hanya karena cinta. Tetapi kita tidak demikian, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlu kita perhatikan pilar-pilar di dalam sebuah ibadah, bahwa selain cinta, kita memang benar beribadah itu harus karena cinta, tapi juga harus ada pilar lain yang harus kita miliki di dalam ibadah tersebut, yaitu rasa harap. Dalam ibadah kita berharap pahala, dalam beribadah kita berharap surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita melakukan ibadah itu karena kita takut kalau kita tidak lakukan maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka kepada kita. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh berharap pahala itu, berharap surga itu tidak menafikan rasa cinta, tidak menafikan ubudiyah, penghambaan, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Tapi malah kebalikannya. Ketika kita beribadah berharap surga, berarti kita telah merealisasikan ketauhidan itu pada puncaknya. Tidakkah ketika Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Meminta pertolongan hanya kepada Allah, meminta segala sesuatu hanya kepada Allah, dan puncak permintaan kita itu adalah surga. Karena surga itu adalah puncak kenikmatan Allah, yang mana Allah hanya memberikannya kepada orang-orang yang dicintainya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Seseorang di antara kalian tidak masuk surga hanya karena amalnya. Lalu sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, engkau tidak juga demikian ya Rasulullah. Beliau mengatakan, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlih. Kecuali karena Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan kepada aku rahmatnya dan keutamaannya. Artinya surga yang kita raih itu atas rahmat Allah, dan rahmat itu akan kita dapatkan tentunya dengan cara mentaati perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pertama yang paling penting di sini adalah kita dalam melaksanakan aktivitas apapun, niatkan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan utamanya adalah berharap ridha Allah, dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini mengingatkan kita untuk memperhatikan segala sesuatu yang akan
menjauhkan kita dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pembahasan ini adalah sifat kesombongan. Insya Allah pada sesi yang kedua nanti akan kita jelaskan kembali faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Barakallahu fikum ajma'in. Alhamdulillah Allah memudahkan kita untuk kembali membahas hadis yang ke-26 dari kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj, yakni hadis-hadis yang membahas tentang pendidikan ya dan manhaj seorang muslim. Hadis yang ke-26 ini tadi telah kita sampaikan redaksi hadisnya dan telah kita jelaskan sedikit faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, dan kita lanjutkan insyaallah taala. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan. Berarti sifat ini menjadi poin penting yang harus kita garis bawahi di dalam hadis ini, yaitu sifat kesombongan. Apa itu kesombongan? Mendengar hadis ini, ada salah seorang sahabat Nabi memiliki pemahaman yang salah. Ya, dia memahami bahwa kesombongan yang dimaksud ini adalah ketika seseorang itu tampil mewah, tampil terlihat bersih atau menggunakan pakaian baru, sehingga dia menganggap ini bahagian daripada kesombongan. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Jadi kalau kita menggunakan perhiasan selama itu tidak diharamkan Allah, menggunakan pakaian-pakaian yang baik, menggunakan kendaraan, memiliki rumah yang indah, itu semua tidak termasuk dalam kategori kesombongan. Ya. Nah, dari poin ini kita bisa ambil satu faedah pendidikan, yakni tentang metode pendidikan, metode tanya jawab. Jadi ketika seorang murid, ya, seorang pendengar, mad'u, tidak memahami atau merasa pemahaman dia salah terhadap sesuatu, maka dia harus bertanya kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada syekhnya tentang perkara tersebut. Supaya apa? Supaya dia tidak salah faham. Karena kesalahfahaman seseorang terhadap sesuatu itu dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar lagi. Ya, seperti itu. Maka di dalam mendidik kita, baik itu sebagai guru, orang tua, sebagai tokoh masyarakat, berikan kesempatan kepada mad'u kita untuk bertanya. Dan kita sebagai murid, ketika merasa ada pemahaman yang sepertinya salah atau ini sepertinya memberatkan bagi saya, coba ditanya. Mungkin saja apa yang kita pikirkan itu bukan seperti apa yang dimaksudkan oleh guru kita tadi. Kemudian sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi ingin menjelaskan tentang bahaya sifat sombong. Lalu beliau menjelaskan sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Yakni menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kebenaran yang kita maksud di sini adalah segala firman Allah dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah kebenaran. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan realita yang ada. Walaupun sebenarnya tidak diinginkan oleh manusia. Manusia menganggap itu sepertinya tidak masuk logikanya. Cacat logika istilahnya. Maka kita menganggap segala sesuatu yang Allah katakan, Rasulullah sampaikan, maka itulah kebenaran walau akal kita tidak menerimanya. Ya. Karena akal Al-Quran sunnah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjunjung tinggi akal sehat. Ya. Bahkan banyak ayat Al-Quran menyuruh kita untuk berfikir. Afala taqilun, afala tubsirun. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuji juga ulul albab. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memuji orang-orang yang memiliki akal. Artinya,
Al-Quran dan sunnah Nabi itu tidak pernah tidak menghilangkan fungsi akal, menghormatinya. Akan tetapi ada batasan-batasan tertentu. Akal itu harus tunduk dan patuh terhadap firman Allah. Walaupun dia tidak merasa senang, walaupun dia menganggap kayaknya tidak masuk akal. Ya, nah, seperti itu. Sebagai contoh sederhana saja. Ketika wudhu kita batal disebabkan buang angin kita. Lalu kita melihat syariat menyuruh kita untuk berwudhu. Dan ketika kita berwudhu, yang kita basuh itu bukanlah sumber keluarnya angin tadi. Ya, nah, ini mungkin tidak masuk akal bagi kita, tapi itulah syariat, maka itu harus kita terima. Hal ini sepadan dengan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang mashul khuf. Mashul khuf itu adalah ketika kita dalam keadaan safar dan sebelum kita pergi, kita sudah berwudu nih, sudah dalam keadaan suci. Lalu kita pakai sepatu, yang mana sepatu itu menutupi seluruh bagian kaki kita hingga mata kaki. Di perjalanan, ketika batal wudhu kita ingin berwudhu kembali, maka kita tidak perlu membuka sepatu kita. Nabi memberikan contoh bahwa beliau mengambil air tadi, kemudian membasahi tangannya dan menyapu bahagian atas sepatunya. Ya. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya agama ini hanya karena akal, hanya dengan akal, harus ikut akal, maka mashul khuf itu seharusnya di bawah. Ya, karena yang menginjak tanah itu adalah bagian bawahnya. Kenapa kita lap bagian atasnya? Tapi inilah syariat. Ya, inilah syariat. Seperti tayamum. Ketika kita tidak mendapatkan air, kita disuruh bertayamum. Kalau dipikir-pikir secara akal, bagaimana mungkin? Ya, kalau air membersihkan kotoran, najis, oke lah. Tapi bagaimana mungkin ketika kita tidak dapat air, kita bertayamum? Tapi itulah syariat. Walau akal kita tidak menerima, akal tetap harus tunduk dan patuh. Ketika kita tidak menerima, maka itulah kesombongan. Batarul haq, menolak kebenaran. Jadi ukuran kebenaran itu yang pertama adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Al-Quran dan sunnah Nabi tidak membahas tentang perkara tersebut, maka bisa dijadikan referensi-referensi yang lain sebagai tolok ukurnya. Naam. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang menjelaskan tentang hakikat kesombongan itu adalah ghamtun nas, yakni merendahkan orang lain. Menganggap orang lain itu ya tidak memiliki kafaah. Dialah satu-satunya, saya ya yang lebih baik daripada dia. Dan ini sifat utama yang dimiliki oleh iblis, yang dengan itu dia mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bertanya kepada iblis, mengapa dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam ketika Allah perintahkan dia untuk sujud? Perkataan pertama yang keluar dari mulut iblis adalah ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Dia menyatakan dirinya lebih baik daripada Adam. Padahal Allah menyuruh sujud kepada Adam. Allah menegaskan bahwa Adam lebih baik, maka kalian harus sujud. Sujud bukan untuk menyembah, sujud sebagai bentuk penghormatan. Perintah Allah ini. Walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh iblis, seharusnya dia menerima itu sebagai suatu kebenaran. Tapi dia lebih mendahulukan egonya. Maka inilah yang dimaksud dengan kesombongan. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang kedua tadi kita telah jelaskan, hakikat kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Ketika sudah jelas kebenaran, sudah ada bukti, ada bayinahnya, tapi kita tetap mengatakan yang penting apa yang dikatakan bapak kami itulah yang benar. Apa yang dikatakan nenek kami itulah yang benar. Apa yang dikatakan oleh kelompok kami itulah yang benar. Ini merupakan bagian daripada kesombongan. Nah, kemudian sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah. Faqala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanan
hasanatan ya. Sesungguhnya seseorang itu menyukai kalau pakaiannya itu bagus. Sendalnya itu bagus. Ya, lalu Nabi mengatakan innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Poin hadis ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyukai sesuatu yang indah. Indah dari sisi penampilan, indah dari hal-hal ya, dari sisi kualitas. Yang terpenting tentunya dari kualitas. Dari kualitas. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kalian dari penampilan fisik kalian. Tetapi yang Allah lihat adalah apa yang ada di dalam hati kalian. Kualitas imannya yang dulu yang nomor satu. Itu yang menjadi orientasi utama. Tetapi ketika kita sudah memperhatikan ini, tidak menutup, tidak menafikan kita memperhatikan kualitas fisik, penampilan fisiknya, tidak. Makanya kita melihat banyak dalil-dalil yang menyuruh kita untuk menggunakan sesuatu yang baik. Di antaranya Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidaklah mendapatkan kebaikan, yang mendapatkan surga, sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Pertanyaannya adalah, jika kita tidak memiliki sesuatu yang baik yang kita cintai, lalu bagaimana kita bisa menginfakkannya? Ya, jadi ayat ini memotivasi kita untuk memiliki sesuatu yang hebat, yang mewah, yang kita sukai. Ya, seseorang di antara kita pasti suka kalau dia punya rumah mewah. Tanah yang luas, subur, ya, tanah yang rata, rapi, pemandangan yang indah di dalam tanah tersebut. Dia pasti menyukai hal tersebut. Sehingga Allah memotivasi kita untuk memilikinya. Ketika kita memilikinya, ya, lalu kita menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian di dalam kesempatan lain, ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggunakan pakaian yang paling bagus. Menggunakan perhiasan yang baik ketika kita pergi ke masjid. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, pakailah, ambillah perhiasan kalian. Perhiasan yang dimaksud di sini pakaian yang terbaik ketika kalian hendak pergi ke masjid. Pakaian bisa yang dimaksud itu sepatu kah, peci kah, jam tangan kah, atau hal-hal lain, selama itu tidak diharamkan, pakailah perhiasan itu ketika kalian menuju masjid. Tapi kalau itu bersumber dari sesuatu hal yang diharamkan, maka jangan. Ya, seperti laki-laki menggunakan emas atau memakai pakaian yang terbuat dari sutra, hal-hal yang seperti itu tidak diperbolehkan. Atau perhiasan-perhiasan yang menyerupai wanita. Misalnya laki-laki menggunakan kalung, anting-anting, tindik hidung, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu dilarang karena ya menyerupai wanita. Nabi SAW menjelaskan, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihani minar rijali bin nisa. Allah melaknat, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Begitu juga perempuan yang menyerupai laki-laki. Artinya, ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai sesuatu yang indah dan memotivasi kita untuk memotivasi kita untuk memiliki yang indah tadi dan menggunakannya. Karena sesungguhnya Allah sangat suka melihat asar nikmat, bekas nikmat itu ada pada hambanya. Allah suka ketika kita menggunakan pakaian yang indah. Ketika kita pakai, kita puji Allah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian ini tanpa daya upaya yang aku miliki. Artinya ini semua atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai perkara tersebut. Begitu juga dengan kendaraan, begitu juga dengan tempat tinggal dan lain sebagainya. Jadi ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in,
Di sini Allah menginginkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita untuk memiliki peradaban yang indah dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Akan tetapi, kecintaan kita terhadap sesuatu yang indah itu tidak melalaikan kita dari kewajiban kita. Kita tunaikan zakat kita, sedekah kita, dan hati kita tidak terpaut dalam gemerlap keindahan duniawiyah tadi. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana secara fitrahnya manusia itu mencintai sesuatu yang baik. Insyaallah nanti pada sesi yang ketiga akan kita jelaskan lagi. Begitu juga dengan faedah-faedah yang bisa kita ambil dan nantinya akan kita rangkum dalam sebuah rangkuman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih kebaikan. Barakallahu fikum ajma'in. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam hadis yang ke-26 dalam kitab Arba'un Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj. Tadi telah kita sampaikan panjang lebar tentang pengertian daripada hadis ini, apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Tadi kita terputus pada penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, di mana Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah kami hiasi, ya, menjadi suatu perhiasan bagi manusia kecintaan terhadap wanita. Artinya menjadi sesuatu yang fitrah, dia mencintai wanita, laki-laki mencintai wanita, wanita mencintai laki-laki. Ini sesuatu hal yang fitrah, dengan itu dia diciptakan. Wal banin, dia menyukai anak keturunan. Wal qanatiril muqantarah, harta, ya, minadh dhahab, baik itu dalam bentuk emas maupun perak. Wal fiddah wal khailil musawwamah, yakni kuda. Ya, kalau di sini di saat ini mungkin kita samakan dengan kendaraan-kendaraan. Wal an'am, yakni binatang ternak. Wal harth, ladang atau kebun-kebun. Dzalika mata'ul hayati dunya, itulah kehidupan duniawiyah. Silahkan kalian raih kehidupan duniawiyah itu, nikmati dengan cara yang benar. Ya, ketika kalian menikmatinya dengan cara yang benar, maka itu akan menjadi bernilai pahala bagi kalian. Seperti wanita yang kalian nikmati, laki-laki menikmati wanita, istrinya, dengan cara yang halal, maka dia mendapat pahala. Tapi kalau dia menikmatinya dengan cara yang haram, dengan berzina, maka dia akan mendapatkan dosa. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang hal itu, beliau katakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Di dalam kalian berhubungan badan dengan istri kalian, itu bernilai sedekah. Para sahabat berkata, bagaimana mungkin dia menunaikan syahwatnya, dia dapat pahala? Kata Nabi, bagaimana jika dia menunaikannya pada yang haram, maka dia akan mendapat dosa. Begitu juga dengan yang lainnya tadi. Kita memiliki emas, kita memiliki perak, kita raih emas itu, kita dapatkan perak itu, lalu kemudian kita keluarkan zakatnya, kemudian kita nikmati ini dengan menikmatinya dengan cara yang dibenarkan, maka kita mendapat pahala dalam setiap suapan nasi yang kita berikan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, dan seterusnya. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, makna dari firman dari sabda Nabi ini, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal, yakni Allah mencintai sesuatu yang indah-indah, sesuatu yang baik-baik. Kalian nikmati itu dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kenikmatan dalam bentuk wanita, dalam bentuk harta, dalam bentuk kendaraan, dalam bentuk tadi kita katakan perhiasan,
atau ladang, hewan ternak dan sebagainya, nikmati itu dengan cara yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai segala sesuatu yang indah-indah. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini ada potongan beliau mengatakan innallaha jamil. Allah itu indah. Ini salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada di antara nama Allah itu Al-Jamil misalnya, tidak ada. Tapi kalau sifatnya iya. Di antara sifat Allah adalah Allah itu Allah itu indah dan menyukai sesuatu yang indah. Jadi di dalam memahami nama dan sifat Allah, kita tunduk dan merujuk kepada Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Jika Allah mengatakan bahwa dirinya adalah Ar-Rahman, maka kita katakan Allah adalah Ar-Rahman. Ya, jika Allah katakan Allah Ar-Rahim, maka kita katakan Allah Ar-Rahim, namanya Ar-Rahim. Dan setiap nama itu mengandung sifat. Bagi Allah, setiap nama itu mengandung sifat. Ketika Allah katakan Allah Ar-Rahman, maka dia memiliki sifat Rahman, sifat rahmah. Ar-Rahim begitu juga. Para ulama memberikan perbedaan, menjelaskan perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu cintanya Allah, rahmatnya Allah untuk seluruhnya. Ya, lil jami'il makhluqat. Adapun Ar-Rahim itu hanya untuk orang-orang yang beriman, ya, dan melakukan amal saleh. Begitu juga di sini ada sifat Allah. Allah itu indah. Sudah, kita iakan saja. Allah itu indah. Tidak kita katakan bagaimana, bila takyif, bila tamsil, tidak kita juga perumpamakan keindahannya itu seperti ini, seperti kita lukiskan, kita analogikan, tidak. Ya, tidak pula kita ubah maknanya. Oh, itu maksudnya indah begini, indah. Tidak juga kita menghilangkan maknanya. Allah yang jamil, tapi aku tidak paham maksudnya. Enggak. Apa yang Allah katakan tentang dirinya, maka kita mengatakan demikian. Tidak ada hal yang sulit sebenarnya dalam masalah ini, ahibati fillah. Hanya saja sebahagian orang-orang yang mencintai syubhat dan mencari syubhat-syubhat, mempersulit diri mereka dalam perkara ini. Mereka katakan kalau jamil berarti manusia juga jamil, berarti sama. Kita menyamakan Allah. Padahal Allah laisa kamitslihi syai'. Betul, Allah laisa kamitslihi syai'. Tapi sambungan ayat itu baca, wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tidakkah kita mendengar, tidakkah kita melihat? Ya, kita mendengar, kita melihat, tapi pendengaran Allah kama yaliqu li jalalihi, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pemahaman sederhana saja kita, walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi daripada perumpamaan yang kita sampaikan. Ketika kita melihat ada semut, dia memiliki tangan. Manusia memiliki tangan, sama-sama punya tangan. Tapi tidak kita samakan tangan manusia dengan tangan semut. Dalam kita manusia saja, dalam kehidupan kita, ya, sebagai seorang manusia, antara satu dengan yang lain memiliki tangan yang berbeda. Tangan si fulan lebih besar, tangan si fulan lebih kecil. Atau la qadarullah, misalnya si fulan memiliki tangan yang hitam, si fulan tangan yang putih. Tidak sama. Ya, si fulan panjang jari-jarinya, si fulan tidak. Ada yang misalnya 6 jarinya, ada yang 4 jarinya, seperti itu. Itu pada makhluk, manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, hewan dengan hewan memiliki perbedaan-perbedaan. Kita tidak mengingkari perkara tersebut terkait perbedaan tadi. Walillahil matsalul a'la. Apa sulitnya kita mengatakan Allah punya tangan? Ya, tidak ada yang sulit tentang perkara tersebut. Masalahnya adalah kita selalu memikirkan, menyamakan Allah dengan makhluk. Ini perkara yang dilarang. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam memahami nama dan sifat Allah, Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita untuk mengikuti apa yang Allah sebutkan dan Rasulnya sebutkan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Jika telah disebutkan demikian, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Allah katakan Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arasy. Kita katakan Allah beristiwa di atas arasy. Tanpa kita harus membagaimanakan. Bagaimana
itu hanya akan membebani pikiran kita. Kita tidak akan sanggup untuk membahas hal tersebut. Ya, jangan sampai akal kita yang sederhana ini kita berikan beban di luar dari kemampuannya. Dalam kehidupan kita di dunia aja, kalau kita punya komputer, speknya itu kita katakan spek apa istilahnya, spek kentang ya. Kita mau beri dia beban edit ini segala macam, hang dia, mati. Nah, seperti itulah. Maka kemampuan akal kita hanya bisa membahas pada hal-hal yang bisa kita lihat. Untuk yang tidak kita bisa lihat, maka jangan kita bebani diri kita. Terkait diri kita sendiri kita tidak bisa memahaminya. Makanya Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Dalam diri kita ruh kita tidak bisa pahami. Ya? Nah, maka jangan sampai kita memberatkan diri kita untuk mencari-cari atau membayang-bayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita beriman seperti apa yang Allah katakan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, kita ringkaskan saja hadis ini dan faedah-faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ahibati fillah, bahwa Allah memberikan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita surga, maka berharaplah meraih surga tersebut. Dan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan rahmat Allah dan akhirnya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan, perbuatan kita, ya, itu semuanya. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini menjelaskan tentang bahayanya sifat kesombongan. Sehingga dia tidak layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah ya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain ya dengan keterbatasan-keterbatasan mereka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan memperbaiki diri kita, baik itu secara fisik ya dan terkhusus tentunya secara mental, secara akidah, secara keimanan. Itu yang paling penting. Tapi ini tidak menafikan kita untuk memperhatikan penampilan-penampilan fisik kita. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk mencari sesuatu yang indah, memiliki sesuatu kenikmatan di dunia ini untuk akhirnya kita tunaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mencari hal-hal yang indah dan akhirnya nanti kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi firman Allah Subhanahu wa taala kita sebutkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan surga, tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali jika kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai, ya. Dan yang kita cintai tadi seperti kita katakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, maka kita gunakan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang metode pendidikan, yakni bagaimana di dalam kita mendiri berikan kesempatan untuk bertanya, dan bagi kita yang kurang faham atau merasa ada kesalahpahaman, maka kita harus bertanya karena pertanyaan itu bagian daripada ilmu. Kemudian manfaat hadis yang terakhir, faedah yang terakhir dari hadis ini adalah kita memahami nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah ajarkan dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Semoga hadis ini bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan. Kita bermohon ampun kepada Allah terhadap kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dan berdoa kepada Allah semoga Allah berikan kita keistiqomahan dalam melaksanakan yang diperintahkannya dan meninggalkan yang dilarangnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.